Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang kita membahas tentang sebab-sebab terhalang mendapatkan warisan. Kita juga nanti akan membahas tentang hak-hak yang berhubungan dengan harta waris, dan kita juga akan membahas tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Dan nanti kita juga akan membahas insya Allah tentang macam-macam ahli waris. Yang pertama, sebab-sebab terhalang mendapatkan warisan. Jadi sebab yang pertama adalah karena adanya pembunuhan. Nah, tulis di sini, sebab yang pertama adalah satu, pembunuhan. Jadi jika si pembunuh ini anaknya atau ahli warisnya membunuh muwaris ini yang mewarisi, muwaris ini yang al-mayit ya, yang meninggal, tetap si ahli waris akan terhalang untuk mendapatkan warisan, ya. Apapun yang terjadi tidak mendapatkan warisan. Ini dalam hukum Islam secara permanen. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam, ya, ini cabangnya, dalam kompilasi hukum Islam, pembunuhan itu pasal, supaya kalian lebih tepatnya lagi, dalam pasal 173 itu disebutkan ternyata pembunuhan ini tidak harus terjadi. Tetapi KHI, kompilasi hukum Islam, dalam pasal 173 ini sudah memutuskan beberapa hal, termasuk adalah mencoba membunuh. Mencoba membunuh ini sudah dianggap tidak mendapatkan warisan. Nah, ini kompilasi hukum Islam. Kalau dalam kitab klasik tidak muncul, ya. Dan ini harus dibuktikan dari pengadilan. Yang selanjutnya adalah menfitnah, ya, secara dipersalahkan secara menfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Jadi menfitnah, ya, menfitnah dengan sanksi 5 tahun. 5 tahun penjara itu sudah termasuk dianggap pembunuhan. Maksudnya 5 tahun penjara. Jadi kalau ada ahli waris, kalau sudah memfitnah muwaris, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ini dalam KHI pasal 193 yang menjelaskan tentang percobaan pembunuhan. Ya, sekarang yang kedua, orang terhalang mendapatkan warisan adalah karena adanya perbedaan agama. Perbedaan agama artinya apa? Ahli warisnya ini tidak Islam, maka tidak berhak untuk mendapatkan harta waris. Kalau mewarisnya si mayit Islam, anaknya enggak Islam, maka jelas tidak bisa mendapatkan harta warisan. Dan ini sesuai dengan hadis, ya. Tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, kita tulis di sini, ya. Quran surat An-Nisa. An-Nisa itu ayat surat yang keempat. Ayat 41. Ayat 41 Allah berfirman, "Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Ini yang kedua. Yang ketiga adalah terhalang mendapat warisan adalah perbudakan. Jadi tidak dinyatakan menjadi penghalang untuk mewarisi karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Ini sudah kesepakatan mayoritas ulama. Sebagian firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. Nah, ini dasarnya adalah Al-Quran surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16. Ayat 75. Nanti bisa dicek. Ini dasarnya. Meskipun sekarang sudah tidak ada budak lagi. Ini tentang hak-hak dan sebab tidak mendapatkan warisan. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang lainnya, yaitu tentang hak-hak yang berhubungan dengan harta warisan. Kita di sini
hak-hak yang berhubungan dengan harta warisan. Yang pertama adalah biaya perawatan. Nah, maka di sini uang si muwaris atau si mayit ini harus diperuntukkan untuk perawatan yang masih terutang, ya. Kalau sudah lunas atau digratiskan, nggak ada masalah. Yang selanjutnya adalah termasuk biaya penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Ini juga harus diambilkan dari uang si mayit atau si muwaris. Tapi dengan catatan tidak boleh berlebihan, ya. Sewajarnya, seperti biaya pemandian, pengkafanan, mengusung, penguburan. Nah, hal ini disepakati para fuqaha. Tidak ada perselisihan di sini. Selanjutnya adalah biaya hutang si muwaris atau si mayit jika ada. Kalau nggak ada ya nggak perlu, ya. Ini di sini menurut Muhammad Hasan Ali kemarin sudah disampaikan, ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini memperkaya wacana. Kemarin di pertemuan pertama juga sudah saya singgung. Ini kita menurut ulama-ulama modern, ya. Kita jelaskan sampai detail. Ini yang pertama adalah menurut Hasan Ali utang itu ada dua, utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Utang kepada Allah seperti zakat, pergi haji, berkafarat dan nazar. Dari dua macam hutang tersebut, yang mana yang harus didahulukan? Nah, dalam membayarnya ini. Kalau kemarin kita kan bagaimana apakah hutang kepada Allah dibayar oleh si mayit, oleh si ahli waris. Nah, sekarang kita membahas tentang mana yang didahulukan antara hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Nah, pendapat Ibnu Hazm ini sangat populer sekali. Ibnu Hazm berpendapat bahwa utang Allah harus didahulukan, ya. Utang kepada Allah ini harus didahulukan. Contohnya kalau si mayit punya hutang sholat, maka harus disolati dulu. Punya hutang zakat, harus dizakati dulu, baru dibayarkan hutang kepada manusia. Ini pendapat Ibnu Hazm. Sebagian dasarnya apa? Surat An-Nisa ayat 11. Dasarnya adalah Quran surat An-Nisa. An-Nisa itu surat yang keempat ayat 11. Ya. Selanjutnya ayat ini secara umum, ya. Tapi kalau kita lihat, coba kita buka Al-Qur'annya. Surat An-Nisa ayat 11 ini langsung kita klik di sini, ya, nanti akan muncul. Nah, saya pakai aplikasi Al-Maktabah Asy-Syamilah. Ini lengkap, ada bukunya, ada Qur'annya. Surat An-Nisa ayat 11. Kita klik di sini. Firman Allah berbunyi, nah ini. Panjang sekali. Ayatnya macam-macam ini. Ini ayat tentang bagian harta warisan. Aba'ukum wa abna'ukum. Dalilnya mim ba'di wasiyah. Mana ini? Ayat 11. Kok enggak sesuai ini? Ini mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Nah, ini kalimat ini yang dijadikan rujukan. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Ya, lalu kemudian ayat ini umum. Jadi kalau mau diartikan, Allah berwasiat kepada kalian, bagi untuk anak-anak kalian, laki-laki itu seperti bagian dua anak perempuan. Jika mereka semuanya perempuan, di atas ada lebih dari dua, maka bagi mereka itu 2/3 yang ditinggalkan harta warisan, ya. Sulusa ini 2/3. Jika ada satu perempuan, maka dia mendapatkan bagian separuh dari laki-laki, ya. Dan bagi kedua orang tuanya, setiap bagi mereka adalah 1/6 yang ditinggalkan dari harta warisnya. Jika punya anak, kalau nggak punya anak, maka bapak ibunya mendapatkan ibunya mendapatkan 1/3. Dan saudara-saudaranya, ya, kalau punya saudara-saudara, maka ibunya 1/3, ya. Dan bagi ibunya 1/6. Mim ba'di wasiyah, setelah wasiat ditunaikan atau hutang-hutang dilaksanakan.
Ini sampai sini saja tentang harta waris. Ya. Ini kita mimma taraka in kana lahu walad. Fa in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa waritha bawahu fal muslim. Jadi kalau nggak punya anak si mayit, kedua ibunya ya mewarisinya, wa waritha bawahu maka ibunya dapat sepertiga. Ini nggak bisa ditelan mentah, harus mempunyai perangkat keilmuan waris yang akan ditebak nanti ini secara global karena nanti ada penjelasannya. Nah, kejelasan ini oleh Rasulullah di anisa yang umum tadi mim ba'di wasiyatin itu ya yusi biha audain, setelah melaksanakan wasiat itu ditaksis, diikat lagi, dikhususkan lagi dalam sebuah hadis Nabi, hutang kepada Allah itu lebih berkah lebih berhak ya untuk dilunasi. Ini pendapat Ibnu Hazm. Lalu ulama yang lain, jadi dari pendapat Imam Imam Hanafiyah. Imam Hanafiyah, kita lihat di sini. Imam Hanafi atau Hanafi. Kalau Imam Hanafi, kalau kelompok Hanafiyah ya. Kita terus kelompok aja supaya lebih umum. Golongan Hanafiyah atau pengikut mazhab Hanafiyah ini berpendapat bahwasannya hutang kepada manusia, hutang kepada Allah itu telah gugur dengan kematiannya. Kematian ini ya, kita lihat kematian menggugurkan hutang kepada Allah. Ini pendapat mazhab Hanafiyah. Saya kira ini kemarin kita sudah bahas sedikit ya, sudah kita bahas lagi sekarang supaya lebih ingat. Karena peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan. Dengan demikian ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasinya. Ya, kecuali ada niat berbuat baik atau kalau ada wasiat yang meninggal agar hutangnya dilunasi baru bisa. Sekiranya ada wasiat, maka pelunasannya tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Jadi kalau si mayit ini punya wajib zakat, ya, wajib zakat yang sangat banyak, tetap harus dibayarkan zakatnya itu tidak lebih dari sepertiga harta warisannya. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Ini pakai logika ya. Adapun menurut mazhab Malikiyah, ya, Malikiyah, Imam Maliki ini ya. Ini keliru. Kelompok Malikiyah berpendapat bahwasannya kepada manusia harus didahulukan. Beda lagi. Nah, ini ya, didahulukan. Karena apa? Manusia memerlukan supaya piutangnya kepada orang yang meninggal itu dilunasi dengan segera. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Cukup tidak perlu pelunasan dengan segera. Ini istihad lagi. Ya. Kalinya ya otak ya, istihad. Menurut mazhab Syafi'iyah, hutang kepada Allah harus didahulukan. Baru hutang kepada manusia. Jadi kalau Syafi'iyah ini sama dengan Ibnu Hazm. Hutang kepada Allah yang didahulukan. Sama dengan mazhab Ibnu Hazm. Ini ya, daripada hutang kepada manusia. Selanjutnya kelompok mazhab Hambaliyah. Ini Hambaliyah ini berbeda lagi. Hutang kepada Allah dan kepada manusia itu hukumnya sama. Jadi keduanya harus dibayar. Tidak ada mengeluhkan ya sebisanya bareng ya. Kalau dana yang diperlukan untuk pembayaran itu kurang, maka dibuat perbandingan dalam melunasinya sesuai dengan besar kecilnya hutang kepada Allah dan kepada manusia. Nah, ya. Jadi gimana nulisnya ini? Hutang kepada Allah dan kepada manusia sama saja, ya, sama-sama. Keduanya harus dibayar. Jadi nggak ada mendahulukan ya, dibayar. Ini tentang biaya hutang si mewaris jika ada.
Ini perinciannya. Selanjutnya yang keempat, hak yang berhubungan dengan harta itu apa? Hak yang berhubungan dengan harta adalah selain terakhir adalah melaksanakan wasiat si pewaris. Yang keempat ini melaksanakan wasiat pewaris. Pewaris ini yang mewarisi atau si mayit. Ini tentang hak yang berhubungan dengan harta warisan. Selanjutnya kita ke pembahasan yang lain, artinya topik tema yang lain ya. Ini mana tadi itu? Lanjutannya mana ini? Kok hilang ini? Keliru. Oh, yang tadi mana yang tadi? Hilang. Oh, ini sudah ketemu ya. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris dalam perspektif KHI, kompilasi hukum Islam. Ini kewajiban ahli waris. Ya, tadi kan kita bahas tentang wajib melaksanakan wasiatnya. Sekarang kita beda lagi. Yang pertama, kewajibannya adalah ada ini. Oh, slide-nya keliru ya. Slide-nya harus yang seperti ini. Slide-nya yang mana ini? Nah, kita pakai slide yang ini aja. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Apa saja kewajibannya? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah ini ya, sesuai menurut KHI. Kalau menurut Islam sepertinya sudah kita bahas beberapa hari yang lalu dan secara umum ya. Sekarang kita lebih mendetail ke perspektif KHI. Yang pertama kewajibannya adalah mengurus dan menyelesaikan. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman ya, sampai pemakaman jenazah selesai. Ini kewajibannya. Ini tulisannya merah mestinya. Hitam. Ya. Yang pertama, yang kedua kewajibannya adalah menyelesaikan utang. Baik, utang apa saja ya? Terus menyelesaikan wasiat. Kita bahas tadi, ini KHI-nya membagi warisan. Ini yang perlu disebutkan di pembahasan sebelumnya, membagi warisan. Ini tentang masalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut KHI. Sekarang kita lanjutkan lagi tentang pengertian atau langsung saja ya. Kalau masalah ahli waris saya kira sudah paham semuanya. Kita langsung kepada macam-macam ahli waris. Macam-macamnya ini ada berapa? Ada banyak. Karena tidak satu macam tapi bermacam-macam. Yang pertama adalah ahli waris dari kelompok golongan darah. Ya, kita perbedakan dulu. Yang pertama dari golongan darah. Siapa saja mereka ini? Mereka adalah yang pertama dari golongan laki-laki. Kalau golongan laki-laki ini kita lihat ada ayah, anak laki-laki, saudara.
laki-laki, lalu ada paman, lalu ada kakek. Ini dari golongan laki-laki. Nah, kalau dari golongan perempuan, kita lihat ada berapa saja. Perempuan ini yang pertama adalah ibu, terutama otomatis ya, anak perempuan. Lalu kemudian ada saudara perempuan, sama dengan di atas. Lalu juga ada nenek. Paman nggak dapat karena bibi nggak dapat karena bibi itu kan bibi yang nggak dapat, yang dari ibu nggak dapat ya. Yang dapat ini. Selanjutnya, jika semua ahli waris ada, ini penting catatan. Jika semua ahli waris ada hidup, maka yang mendapatkan warisan itu hanya ada berapa? Hanya ada 3, yaitu anak, ayah, ibu. Ada 3, yaitu siapa? Anak, ayah, ibu. Nah, dari hubungan perkawinan, ya. Tuh. Kita lanjutkan lagi. Sekarang yang dari golongan karena hubungan perkawinan. Yang kedua, hubungan perkawinan. Siapa itu? Yang pertama, ayah. Yang kedua, kakek. Dari garis ayah ya, bukan dari garis ibu. Selanjutnya yang ketiga, anak laki-laki. Anak laki-laki. Yang selanjutnya adalah cucu laki-laki. Ini sengaja saya lambat ya, supaya sambil pelan-pelan, supaya sambil langsung belajar, membaca, dengar, langsung hafal ya. Kalau kita langsung siapkan, kita buka slide-nya, ini terlalu cepat, ini lupa karena ini kan banyak hal yang mirip-mirip ya. Cucu laki-laki dari garis laki-laki. Kalau dari garis ibu nggak dapat. Yang C, yang DE ya. Kita lanjutkan lagi. E sekarang. Nah, E ini siapa saja? Nah, kita lanjut lagi. Saudara laki-laki sekandung. Sekandung. F, siapa lagi? F ini saudara laki-laki seayah. Seayah. FG. Oh ini kok besar ini. Kan? Oke, saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu. FGH. Sekarang H ini siapa? Anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Harus cermat ya. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. HI ini siapa? Anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah.
ID. Sekarang siapa? Selanjutnya paman. Paman ini adalah saudara laki-laki ayah kandung. Ayah sekandung. Selanjutnya paman saudara laki-laki ayah. Selanjutnya KL, ya. Laki-laki paman sekandung. Yang terakhir anak laki-laki kurang satu, paman ke ayah. Enggak ada yang seibu ya. Perlu diperhatikan tidak ada yang seibu. Ini dari hubungan perkawinan, ya. Klasifikasinya demikian. Selanjutnya ini yang masih tadi lanjutannya. Sekarang kita urutan tersebut, ya, urutan ini semuanya dibuat berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat waris adalah anak laki-laki dan ayah. Oh enggak, ini penempatannya keliru ya. Ini penempatannya itu ya benar. Ini penempatannya ya. Jika semua ahli waris ada dari golongan tersebut ini, dari golongan ini ya, yang kedua ini, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah saja. Dari semua ini, jika semuanya ada, maka yang mendapat warisan adalah hanya siapa? Anak laki-laki dan ayah. Ya. Itu. Ini macam-macam ahli warisnya. Nanti istri pasti dapat, tapi bagiannya bukan di sini. Istri suami dapat, tapi tidak di sini. Kalau ini masih golongan dulu. Ya, jadi kakek ini terhalang, cucu terhalang. Selama ada siapa? Anak laki-laki dan ayah. Dari semua ini, kalau hidup semuanya, yang dapat cuma dua, yaitu anak laki-laki dan ayah. Nah, termasuk sekarang ahli waris nasabiah perempuan, ya. Nah, ahli waris nasabiah perempuan, yaitu sekarang kita selanjutnya ini macam-macamnya ya. Macam-macam yang ketiga berarti. Ini juga masuk kategori perkawinan juga ya sebenarnya ya. Bukan, ini masih nasab. Nasab itu pertalian. Kalau tadi itu yang pertama adalah golongan hubungan darah, yang kedua perkawinan. Sekarang kita bahas tentang masalah ahli waris nasabiah perempuan. Kalau tadi itu kan laki-laki semuanya, sekarang yang perempuan. Ahli waris nasabiah perempuan. Kalau tadi ini adalah laki-laki. Ini laki-laki di sini. Ini di sini supaya jelas ya. Nasabiah, nasab laki-laki. Nah, kalau ini nasabiah perempuan. Siapakah mereka? Yang pertama adalah, nah, kita pakai kecil saja. Yang pertama ibu. Yang kedua adalah nenek dari garis ibu. Yang selanjutnya yang ketiga adalah nenek dari garis ayah. Selanjutnya anak perempuan. Selanjutnya cucu perempuan. Cucu perempuan. Perempuan ya. Dari garis laki-laki. EF, saudara perempuan sekandung. Ini sengaja ditulis supaya ingat-ingat ya.
Yang ke FG, saudara perempuan seayah. FGH, saudara perempuan seibu, ya. Nah, ini semuanya ya. Jika semua ahli waris ada, dari perempuan tersebut, maka yang berhak menerima adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. Nah, saya tulis saja di sini supaya jelas. Jika semua ahli waris nasabiyah ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan itu adalah siapa ini? Ibu, anak perempuan, cucu perempuan, terus laki-laki tapi ya, dan saudara perempuan. Ini. Dilihat dari bagian yang diterima atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi 3. Ini biasa disebut dengan ashabul furud. Ahli waris ashabul furud yang mendapat bagian pasti, ada ahli waris asobah, ada ahli waris zawil arham. Nah, ini. Nanti kita juga akan belajar siapa menghalangi siapa, ya. Siapa dapat berapa jika ada siapa. Itu nanti ada pembahasan tersendiri, ya. Nanti kita akan bergerak pelan-pelan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah 3,5 jam, tapi kita tambahkan lagi, setidaknya kita hari ini membahas tentang ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, 1/4, 1/8. Ini bahasanya mendapat bagian pasti. Kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya ashab al-furud. Ya, enggak sudah pernah kenal gitu ya, pernah dengar. Yang pertama, siapa itu? Ahli waris ashabul furud yang mendapatkan bagian pasti. Yang pertama dulu kita lihat yang mendapatkan setengah. Ahli waris yang mendapatkan harta separuh. Harta setengah, ya, berdua. Siapakah yang mendapatkan bagian? Mungkin kita nggak menggunakan harta ya, tapi bagian. Nah, bagian setengah, yaitu yang pertama adalah anak perempuan jika ia hanya sendiri saja. Nah, laki-laki. Selanjutnya anak perempuan bila ia hanya seorang saja, saudara perempuan. Yang kedua adalah saudara perempuan. Saudara perempuan jika sendirian. Jadi nggak ada temannya, bukan nggak ada teman ya. Sebenarnya tidak ada ahli waris yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah suami. Tadi nggak disebutkan di awal-awal karena bukan dari bagian akobah, bukan bagian dari golongan darah atau nasab, ya itu. Ini kita sekarang langsung ke sini. Suami ini mendapatkan bagian setengah jika pewaris tidak meninggalkan keturunan. Nah, ini penting ya. Ini yang mendapat bagian setengah. Saya garis bawahi. Ini harus hafal mestinya kalau kita mau membagi harta warisan. Kalau nggak hafal harus lihat panduannya.
Sekarang siapakah ahli waris yang mendapat bagian seperempat? Kita lihat di sini. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat. Nah, kita garis merah supaya tahu perbedaan dan lebih mudah untuk menghafal. Yang pertama adalah suami. Jika pewaris meninggalkan keturunan atau anak. Kalau suami mendapatkan setengah kalau tidak punya anak istrinya, tapi kalau punya anak istrinya, maka suami mendapatkan bagian seperempat. Yang kedua, siapa lagi yang mendapat bagian seperempat? Yang mendapat bagian seperempat adalah ini ya, istri. Bila pewaris meninggalkan anak, pewaris ini suami. Kalau suami, pewarisnya istri, gitu ya, supaya jelas. Nah, ini juga istri sekarang gantian. Istri. Nah, jika pewaris meninggalkan anak. Nah, kita langsung copy saja di sini. Pewaris di sini suami. Meninggalkan keturunan. Ini mendapatkan bagian seperempat. Selanjutnya, siapakah yang mendapat bagian seperdelapan? Karena ini masih satu tema, kita beginikan. Sekarang yang ketiga, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8 atau 1/8. Cuma ada satu saja, yaitu siapa? Istri. Jika pewaris meninggalkan anak, ya. Meninggalkan anak. Ini lalu ada 1/6, 1/3, 2/3. Habis itu kita selesaikan kuliah kita. Yang keempat, siapakah bagian yang mendapatkan bagian 1/6? Ini ada banyak, ini yang lumayan ya. Kalau tadi kan sedikit-sedikit. Sekarang yang keempat, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6. Siapakah itu? Yang pertama, ayah. Nah, masih banyak ini. Ya, yang pertama adalah ayah. Ayah bila pewarisnya anak, ya. Bila pewarisnya anak. Ya. Yang kedua adalah yang mendapat bagian 1/6, yaitu ibu, ya, ibu bila ada anak. Atau gini aja, bila pewarisnya meninggalkan anak. Nah, ini. Selanjutnya yang mendapat 1/6 adalah ibu bila pewaris meninggalkan saudara. Ini kita kopas langsung. Ya, meninggalkan saudara. Saudara pewaris ini ya. Selanjutnya yaitu nenek. Bila pewarisnya meninggalkan anak. Sama ini syaratnya. Selanjutnya adalah yang mendapatkan 1/6 yaitu saudara seibu laki-laki atau perempuan. Saudara seibu laki-laki atau perempuan. Ini mendapatkan bagian 1/6. Selanjutnya yang mendapatkan bagian 1/3. Nah, ini masih topik. Jadi langsung kita kasih garis. Selanjutnya yang ke berapa tadi? Yang kelima ya.
Yang kelima adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga. Siapa itu? Nah, yang pertama adalah ibu. Ibunya si pewaris ya, atau mewaris atau si mayit. Ibu. Gimana syaratnya? Bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara. Kita tulis, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara. Ya, ini jarang terjadi ya. Ini ibu siapa? Ibunya si mayit. Semua hubungan ini, jadi ini tidak semua yang ada di sini adalah hubungannya dengan si mayit ya. Ada dua, yaitu saudara seibu laki-laki atau perempuan. Bila terdapat lebih dari seorang. Syaratnya tadi bila lebih dari seorang. Nah ini. Selanjutnya yang keenam, terakhir, ia mendapatkan bagian 2/3. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. Siapa saja? Hanya ada 2 orang saja. Paling sedikit ya, bukan paling sedikit ya. Termasuk sedikit, yang paling banyak mendapat bagian 1/6 tadi. Yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan bila jika lebih dari 1. Lebih dari 2 ya. Lebih dari 2. 2 orang, maksudnya 2 anak perempuan. Yang kedua yang mendapatkan bagian 2/3 adalah saudara perempuan kandung atau seayah. Perempuan kandung atau seayah. Bila ia 2 orang atau lebih. Bila lebih dari 2 orang. Ini semuanya adalah dinamakan ashabul furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian pasti, tapi semua ini nanti bisa terhalang, bisa nggak mendapat bagian. Nanti ada bahasan tentang orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan. Ya, ini kan sebab-sebab terhalang, tapi orang-orangnya belum detail. Ya, saya kira itu materi kali ini tentang beberapa poin yang menjadi dasar dalam pembagian harta waris. Ya, secara garis besar supaya sekaligus langsung ingat, sekali belajar mendengarkan langsung hafal, yaitu sebab-sebab terhalang mendapat warisan, yaitu ada 3, yaitu pembunuhan, perbedaan agama, kita sudah bahas kemarin ya, cuma kita lebih sistematikan. Yang ketiga adalah perbudakan. Ini penting sekali. Kalau jadi hakim harus tahu dulu anaknya agama apa, orang tuanya agama. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut KHI tapi ini ya, yaitu mengurus jenazah sampai selesai, hutang, wasiat, dan membagi warisan. Jadi bagi harta warisan itu adalah merupakan kewajiban ya. Kalau nggak dibagi berdosa berarti. Macam-macam ahli waris tadi kita sudah bahas, ada golongan darah, ada hubungan perkawinan, ya macam-macamnya, ayah, anak ini. Nah, kemudian nasabiyah perempuan ini. Nah, terus kita juga sudah ahli waris menurut bagian setengah ada 3, 1/4 ada 2, 1/8 ada 1, 1/4 ada 5, 1/6 ya, 1/6 ada 5, lalu kemudian 1/3 ada 2, 2/3 ada 3. Saya kira demikian untuk materi kali ini. Semoga kita bisa bertambah wawasan kita
dan harta orang tua kita, harta pewaris bisa dibagikan dengan adil. Seadanya besok kita nanti membahas tentang ahli waris yang mendapatkan bagian dari jalur asobah. Asobah ini ada asobah nafsi, asobul ghair, asobah ma'al ghair. Ini juga harus tahu dulu pembagian siapa-siapa, lalu kemudian kita membahas tentang cara membagi harta warisan. Saya kira demikian, terima kasih perhatiannya. Mohon tanggapannya, pertanyaannya, diskusi kita di grup WA. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.